Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di podcast kali ini, masih melanjutkan pembahasan kita tentang perilaku makan, kesehatan, dan Islam. Jadi memang untuk perilaku makan ini pembahasannya cukup panjang ya, baik dalam perspektif kesehatan maupun juga pandangan-pandangan dari al-Islam, dari Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada hari ini kita akan mencoba melihat, setelah kita mencoba memahami mengapa kita makan, baik secara kesehatan maupun juga secara Islam, di podcast hari ini kita akan membahas tentang fungsi makanan bagi tubuh manusia. Fungsi kita makan itu sesungguhnya untuk apa, baik dalam konteks tubuh manusia, atau orang sering mengatakan dalam konteks biologis ya, atau juga dalam konteks fisik ya. Tapi juga nanti kita bahas tentang bagaimana fungsi makanan juga secara Islam dan juga barangkali secara sosial dan budaya ya. Baik, setiap hari kita tentu memerlukan asupan makanan agar tetap sehat dan bisa beraktivitas dengan normal, dengan optimal, dengan maksimal ya. Menyantap makanan yang sedap dan bergizi juga bisa membuat hari-hari menjadi lebih menyenangkan ya, menjadi lebih menggembirakan ya. Nah, lantas apa sebenarnya fungsi dari makanan ini bagi tubuh kita, bagi kesehatan fisik kita ya, lebih ke fisik kita? Yang pertama ya, setidak-tidaknya ada 8 fungsi. Yang pertama adalah sebagai sumber energi utama ya. Fungsi makanan untuk memberikan pasokan tenaga sehingga kita bisa beraktivitas fisik, kita bisa berjalan, kita bisa bekerja, kita bisa berolahraga. Tak hanya itu, pasokan juga diperlukan untuk menjalankan organ-organ dalam tubuh kita ya. Ada lambung, ada paru-paru, ada jantung. Jadi tanpa ada makanan tentu organ-organ tadi tidak bisa berfungsi dengan baik ya, mungkin ada yang kemudian melambat fungsinya. Zat gizi pada makanan yang memberikan pasokan energi ini tentu saja sumbernya yang paling kita kenal adalah karbohidrat ya. Apakah itu nasi ya, kentang, ubi jalar, dan juga tepung-tepungan dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah sumber energi utama. Fungsi yang kedua, bagaimana fungsi makan menurut kesehatan adalah memberikan cadangan energi. Hasil pencernaan makanan juga bisa menjadi sumber energi di dalam tubuh. Dan cadangan energi diperlukan agar tubuh tetap berfungsi meskipun Anda sedang tidak makan dan minum seperti saat berpuasa. Ada 3 jenis zat gizi yang bisa diproses menjadi cadangan energi, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat akan disimpan dalam bentuk glikogen di dalam otot dan liver. Karbohidrat dan protein juga bisa disimpan ke dalam jaringan lemak tubuh atau sering disebut sebagai adiposa ya. Tubuh akan menyimpan karbohidrat, protein, dan lemak ke dalam jaringan lemak ketika jumlah ketiganya berlebih dan tidak segera dibakar menjadi
energi. Jadi baik energi utama maupun energi cadangan itu didapat dari makanan ya, dan itu semua kita perlukan ya. Jadi tidak hanya energi utama tetapi juga energi cadangan ya, karena kita kan tidak mungkin juga terus makan ya. Jadi kadang-kadang apalagi kita umat Islam yang ada wajib puasa, ada sunnah puasa ya. Di samping itu juga dalam kondisi tertentu kita memang harus menggunakan energi cadangan ini gitu ya. Kemudian fungsi yang ketiga secara kesehatan, makanan berfungsi untuk mengurangi resiko sakit. Manfaat makanan selanjutnya yaitu membantu memperkuat tubuh agar tidak mudah sakit. Konsumsi makanan dengan zat gizi yang seimbang membuat fungsi sel tubuh bekerja optimal. Kekurangan zat gizi tentu menyebabkan masalah kesehatan ya. Sebagai contoh, kekurangan zat besi bisa menyebabkan anemia atau defisiensi besi ya. Anemia defisiensi zat besi menyebabkan tubuh kekurangan sel darah merah, dan kondisi ini melemahkan sistem imun sehingga menyebabkan tubuh mudah terkena infeksi bakteri dan juga virus ya. Jadi kalau kita bisa makan sesuai dengan porsinya, di samping menjadi sumber energi utama, sumber energi cadangan, juga akan memperkuat tubuh agar tidak mudah sakit, karena sistem imun akan menjadi lebih bekerja dengan baik gitu ya. Kemudian fungsi yang keempat ya, fungsi makanan di dalam tubuh kita atau secara kesehatan adalah untuk merangsang pertumbuhan tubuh. Zat gizi dari makanan memiliki fungsi penting dalam pertumbuhan dan perkembangan seluruh sel, jaringan, dan organ tubuh. Sebagai contoh protein, tubuh memerlukan protein nabati maupun hewani untuk membentuk otot, kulit, dan rambut. Ya, tadi saya katakan protein nabati dan hewani. Dan Islam tidak menganjurkan untuk kita diet ya, atau anti hewani juga anti nabati, karena dua-duanya dibutuhkan. Zat gizi lain seperti asam folat bahkan memberikan manfaat sejak manusia masih di dalam kandungan. Asupan tinggi folat pada ibu hamil diperlukan agar saraf pada janin bisa terbentuk dengan sempurna. Mengkonsumsi makanan tinggi vitamin D dan kalsium juga membentuk dan memperkuat tulang dan gigi. Tulang menjadi pondasi utama struktur tubuh yang menopang organ, otot, dan sendi. Ya, jadi merangsang pertumbuhan tubuh, ya tentu hal ini menjadi prioritas untuk Anda yang di usia ya balita dan anak-anak dan remaja ya. Mungkin usia seperti saya ya, pertumbuhan sudah lebih banyak untuk mengganti sel-sel yang rusak saja gitu ya. Artinya tidak prioritas dalam konteks fungsi ini. Kemudian yang kelima adalah memperbaiki jaringan yang tubuh yang rusak. Nah, inilah fungsi yang utama bagi seperti usia-usia seperti saya dan juga mungkin teman-teman yang menyaksikan podcast ini ya. Fungsi makanan lainnya untuk membantu perbaikan jaringan tubuh yang rusak akibat sakit atau cedera ya. Makanan dengan kandungan protein membantu pemulihan robekan kecil pada serat-serat otot akibat aktivitas fisik yang intens. Sementara itu, asupan tinggi karbohidrat bisa meningkatkan energi agar proses perbaikan jaringan otot tetap berjalan dengan baik. Jaringan yang rusak juga bisa bisa akibat luka ya. Nah, sayur atau buah tinggi vitamin C membantu penyembuhan luka dengan merangsang pembentukan kolagen ya, dan kolagen ini adalah protein yang dalam kulit yang berfungsi menutupi luka dan membentuk jaringan kulit baru ya. Jadi itulah 5 fungsi makanan secara kesehatan dari 8 fungsi yang akan kita sampaikan ya. Kita lanjutkan nanti di podcast selanjutnya. Yang pertama tadi adalah sumber energi utama, sumber energi cadangan, kemudian mengurangi risiko sakit,
meningkatkan kekebalan tubuh ya, dan merangsang pertumbuhan tubuh dan memperbaiki jaringan yang rusak. Tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.